Ya Allah Gusti. Mana? Kuliner unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama duo host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Setiap manusia Keluarga merupakan hal yang begitu berharga. Sikap saling support bahkan hingga saling melengkapi satu sama lain menjadi hal yang begitu penting. Apalagi saat keluarga berada di dalam ujian bahkan cobaan yang sangat berat. Namun ada kalanya, di saat salah satu keluarganya sedang mengalami ujian dan cobaan, justru sosok keluarga yang diharapkan dapat melindungi malah menjauh. Sampai terkadang bersikap acuh tak acuh dan enggan membantu yang sedang kesusahan. Tapi ada juga keluarga yang begitu kuat dalam menghadapi ujian hingga cobaan yang Allah berikan. Seperti apa ya kira-kira keluarga milenial bahkan menjadi idaman yang tahan akan cobaan bahkan ujian dari Allah? Selengkapnya hari ini akan kita bahas di Islam Itu Indah. jarinya amanah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Ibu-ibu yang ada di studio apa kabar semuanya? Tadi sholat subuh Bu? Masya Allah calon-calon bidadari surga. Saya pengen tahu kalau bidadari surga seperti ibu-ibu yang ada di sini kalau lagi ada masalah, ujian yang menempa keluarganya itu apa yang dilakuin sih? Patah semangatkah? Nangiskah? Marahkah? Atau doa? Yakin? Kayak tiba-tiba ini kayak sebelah sini tiba-tiba yang nangis-nangis nih kayaknya. Enggak ya Bu ya? Enggak ya? Masya Allah. Terus kalau misalnya cobaan itu datang bertubi-tubi, tahan nggak? Insya Allah, Masya Allah. Ini pelajaran hari ini akan jadi pelajaran juga buat saya dan keluarga. Masya Allah. Dan yang pastinya untuk jamaah juga yang ada di rumah. Kalau gitu, biar nggak salah, akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Keluarga tahan cobaan. Apa ibu-ibu temanya? Keluarga tahan cobaan. Masya Allah. Jamaah. Sekarang saya mau langsung nanya sama guru saya, Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Ustadz. Iya Mas Soni, Tema kita hari ini adalah keluarga tahan cobaan. luar biasa. Banting ya. Tahan banting. Tapi ada beberapa keluarga nih. Jadi salah satu keluarga yang sedang mengalami cobaan tapi bukannya dirangkul malah dijauhin, ditinggalin. Nah sebenarnya saya pengen nanya, dalam pandangan Islam itu seperti apa? Apalagi ketika sedang keluarganya mengalami cobaan seperti ini Ustadz. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Imamil asfiya'i wal muttaqin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada keluarga kita yang diberi ujian ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita sebagai keluarga, seharusnya kita sebagai saudara menolong mereka ketika ditimpa ujian Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam urusan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu tolong menolong di dalam urusan kemaksiatan dan permusuhan.
Manusia di zaman sekarang melakukan hal yang berpaling dari perintah. Ketika ada kemaksiatan dan perbuatan dosa, ketika terjadi satu permusuhan, maka dia memilih untuk membantu hal tersebut. Tetapi ketika ada kebaikan, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, padahal di dalam menolong kesulitan orang, terlebih lagi itu adalah kesulitan keluarga, cobaan yang dihadapi keluarga, maka pahalanya jauh lebih besar daripada menolong orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Di dalam hadis pun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya tatkala hambanya mau menolong saudara lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita suka menolong, nanti Allah akan kirimkan pertolongan di saat kita membutuhkan pertolongan. Gak perlu kita minta. Di saat nanti kita membutuhkan pertolongan, maka kalau kita hobinya, kedemenannya, kedoyanannya nolongin orang yang membutuhkan, terlebih lagi itu adalah keluarga kita sendiri, maka nanti di saat kita susah, di saat kita ada cobaan, Allah kirimkan orang-orang yang membantu menopang kesulitan dan cobaan hidup kita. Makanya kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat, sebagaimana itu pula mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada keluarga yang dapat cobaan, jangan kita jauhin. Itu tandanya kita cinta sama dia di saat dia punya kesenangan saja. Berarti cintanya dusta dan palsu. Karena di saat manusia mendapatkan kesenangan, maka banyak keluarga, kerabat, tetangga, teman, sahabat mendekatinya. Tapi di saat mendapatkan ujian, justru malah pergi jauh dan menghindar. Kata Imam Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nasaihul Ibad, itulah tanda ciri daripada orang yang dusta di dalam pertemanannya. Itulah tanda orang yang dusta di dalam hubungan keluarganya. Karena diukur dengan kebahagiaan dan kesusahan. Hati-hati. Ya, orang sekarang kadang-kadang kalau giliran lagi susah dijauhin. Kira-kira Bu, ibu lagi susah, dapat ujian, dapat cobaan, punya keluarga, punya kerabat, punya teman, ibu dijauhin. Besok ibu dapat nikmat, dapat rezeki, ibu dapat kesenangan, tuh orang balik lagi deketin. Kira-kira ditemenin apa kagak? Sambar geledek lo. Gue lagi seneng lu deketin. Giliran gue lagi susah lu jauhin gue. Udah lu gue end. Oh iya. Banyak tuh orang yang model begitu. Padahal baginda Rasul Nabi Muhammad SAW jelaskan di dalam hadisnya, mathalul mu'minina fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza ishtaka minhul udu tada'a sairul jasad bisahari wal hummah. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya, terlepas apakah itu saudara kandung ataupun bukan, kerabat ataupun bukan. Nabi katakan perumpamaan persaudaraannya orang beriman di dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta kasih mereka, itu diumpamakan seperti satu jasad yang apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur. Masya Allah. Mas Roni kalau lagi sakit gigi, malah pusing nggak? Pusing. Pusing. Uh-uh. Kenapa? Karena yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. sakit. Begitu juga orang mukmin, ada kerabat, saudara, tetangga, keluarga, teman dapat ujian, kita juga ikut merasakan kesulitannya, kita memberikan dia support, dukungan, mendoakan agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makanya tolong menolong dalam kebaikan. Apalagi kalau keluarga yang ditolong pahalanya lebih besar Lebih ya Ustaz ya. besar. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Mas. Jamaah. Kalau kita menolong orang lain di saat kita membutuhkan, Allah akan datang menolong kita tanpa kita minta. Masya Allah. Bintang tamu kita hari ini sosok yang luar biasa sekali. Yang sedang mengalami ujian juga dalam hidupnya. Tapi tetap tough, tetap tangguh. Masya Allah. Ada yang tahu siapa? Oh udah tahu ternyata ya. Langsung aja kita panggil saudara kita. Mandala Soji. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangannya dong? Masya Allah. Assalamualaikum Kak. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kelihatan sehat, auranya, karismanya malah semakin keluar ya Kak? Amin. Amin. Ya rabbal Alamin. Kak, kita ngobrol sedikit gak apa-apa ya? Boleh, boleh.
Kita kan sama-sama tahu, jamaah yang ada di rumah juga tahu kalau Kak Mandala ini sedang mengalami ujian dalam hidupnya. Yang insya Allah Allah akan menaikkan derajatnya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Allah, alamin. Nah kalau boleh tahu ketika sedang mengalami keterpurukan dalam hidup, apa sih pegangan Kak Mandala pada saat itu? Ya, jadi setiap manusia itu pasti punya cobaan. Ya, tergantung keimanan seseorang, katanya sih seperti itu ya. Ya, Masya Allah. Jadi perasakan Allah itu seperti perasakan hambanya. Kalau nggak salah seperti itu Ustadz ya. Wah ada Ustadznya Alhamdulillah. Iya, jadi semakin kita itu dekat sama Allah, semakin akan diuji. Ya, semakin kita berusaha untuk mencari Allah, Allah semakin cinta sama kita. Akan diujinya semakin berat lagi. Kenapa? Karena Allah semakin cinta sama kita. Ah, Masya Allah. Iya, jadi tidak ada yang tidak mungkin cobaan itu hambanya tidak akan bisa melewatin kalau Allah tidak mengizinkan. Iya, jadi setiap cobaan itu Allah yakin dan Allah tahu bahwa kamu pasti bisa. Kamu Iya. pasti bisa. Kamu pasti bisa melewatinya. Kita Itu. punya masalah, kita punya Allah yang lebih besar lagi dari Betul masalah kita. sekali. Iya. Berarti pada saat itu dekat dengan Allah adalah kunciannya ya, pegangannya ya, semakin dekat dengan Allah ya Kak ya. Betul sekali. Jadi Masya Allah. ya mungkin kalau kita ngelihat memang kita emang secara dunia kita Ya. dijolimin, ya Ya. kan. Secara politik memang kita dijebak. Ya. Tapi kalau kita ngelihat bahasa penghuni langit ya kan, Ya. katanya kita itu lagi diuji sama Allah. Masya Ya, Allah. kita disayang sama Allah. Masya Itu. Allah. Kalau gitu tepat sekali nih, Kak Mandala datang pagi hari ini bisa belajar langsung sama guru-guru kita. Berarti Amin. itu tuh jamaah, caranya kalau sedang terpuruk yang dilakuin Kak Mandala. Tapi kalau Ustadz Ahmad kan, saya nanya kemarin, Ustadz kemarin kalau lagi terpuruk gimana? Saya bilang pas lagi 17 Agustus, pas saya terpuruk saya bikin lomba makan terpuruk. Kerupuk. Udah ganti? Oh, udah. Ganti namanya. Iya, terima kasih kalau gitu. Kak, mumpung lagi ada di sini, apa sih ketawa-tawa? Mumpung lagi ada di sini Kak, boleh nanya sama guru-guru kita Kak, ada yang mau ditanyain gak Kak? Ya mungkin boleh nanya sedikit Ustadz ya. Ya, Iya. Ustazah Lulu senyum-senyum aja nih, kenapa siap menjawab pertanyaan kayaknya? Makan durian anget-anget. Artinya? Bintang tamu kita keren banget. Wih, Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau gitu boleh nanya Ustazah Lulu deh, silakan Oh, Kak. Ustaz dulu ya. Iya, jadi gini Ustazah. Banyak mungkin saya waktu di penjara ya kan. Banyak di penjara itu saya melihat orang yang tadinya taat beribadah ya kan. Dia malah dia itu seorang khori ya kan. Tapi kemudian masuk penjara. Padahal ibadahnya rajin ya, terus basicnya juga dia dari pesantren, dia malah masuk penjara di situ. Kemudian di penjara dia malah melakukan sesuatu yang frustasi katanya. Nah itu kenapa seperti itu? Padahal saya lihat dari segi agama, dari segi keilmuan dia ini lebih paham daripada saya. Tapi saya lihat kenapa dia seperti itu gitu. Apakah ada yang salah dengan dirinya atau ada ujian dari Allah? Yaitu Ustazah. Masya Allah, kalau gitu boleh dijawab sama Ustazah Lulu ya. Iya, terima kasih. Melalui Kita tausiah langsung Ustazah maju Lulu. sini. Langsung Ustazah Lulu, Oke. silakan Ustazah Lulu. Menari Kita duduk Zapin dulu di Kak. Bekasi, kita ucapin terima kasih. Makasih ya Kak Kak Mandala. Sama-sama Ustaz. Ikan lohan, beli saat mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ibu yang ada di sini, ini anaknya kembar, emak yang ada di sini apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Seragam baru-baru udah pada lunas. Ya. Ya Allah, udah mana bros gede banget. Mana bunga, itu disiramnya berapa kali sehari itu ya. Masya Allah, pokoknya semuanya Masya Allah. Ada itik nggak nyetik kali, Alhamdulillah cantik-cantik sekali. Alhamdulillah. Subhanallah, ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian. Mau yang kaya, mau yang miskin, semuanya dapat ujian karena memang ibaratnya roda berputar. Bu, ujian apa enggak, dapat nggak Bu? Mak Aji, namanya Ibu A, gimana ujiannya? Alhamdulillah anak mah soleh-solehah, tapi bagaimana ya rasaan kantong tiap hari, kantong kering, baik dah. Ibu B, bagaimana ujiannya? Alhamdulillah, Masya Allah anak mah soleh-solehah, cuman rasaan tetangga nyinyir banget dah. Ibu C bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah rasaan mah anak soleh-solehah, cuman rasaan bagaimana ya mertua judes banget dah. Wah, ini gimana ini? Yang gimana kira-kira Ibu ya?
Ujian, pasti ada ujian, subhanallah. Nah, kadang cuma mohon maaf, ada yang sampai takut, ada yang trauma, ada yang stres. Bagaimana Islam menanggapi hal ini? Kalau untuk trauma ini takut yang berlebihan. Bu, Ibu wajar ya Bu ya, takut kadang ya Allah bagaimana ya saya nih. Anak udah pulang apa belum nih? Hujan begini, keadaan begini, anak udah pulang belum nih? Ada takut, khawatir, betul. Itu fitrah, tak apa. Tapi mohon maaf kalau berlebihan ini tidak boleh. Karena memang ada al-khauf dan juga ar-roja. Khauf ini adalah rasa takut kita kepada Allah. Ar-roja harapan kita ketika berdoa, ya Allah mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul. Yang pertama ini sudah merupakan fitrah, rasa takut fitrah. Alhamdulillah, bersyukur punya rasa takut. Ya Allah takut, bagaimana nanti ya kalau kita nanti dikubur, kemudian belum bayar tuh utang, takut nanti disiksa. Udah lunas apa belum tuh utang? Rasanya kalau namanya minjem mah gete banget ya. Bayarnya entar sok ya. Takut tuh. Ya? Artinya apa? Bersyukur kita ketika ada rasa takut maka semakin bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Yang kedua, bagaimana ketika ada namanya trauma? Kita positive thinking. Husnudon. Ya Allah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Likulli syai'in maziyah, pasti ada hikmahnya. Allah uji kita sesuai dengan batas keimanan kita. Subhanallah, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas ayutsroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengatakan dibiarkan kami beriman kepada Allah tapi tidak dapat ujian? Semua pasti dapat ujian. Makanya husnudzon kepada Allah. Ya Allah, ini ujian, bismillah, mudah-mudahan tambah keimanan saya, lebih dekat kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, tawakal. Berserah diri kepada Allah. Mohon maaf ya Bu ya, ada yang ketika ditimpa ujian, kemudian menjadi stres, ya Allah ada rasa takut yang berlebihan, sehingga mohon maaf ada syirik. Ya ini bagaimana ya, coba buka deh majalah, hari ini bagaimana ya. Rasanya kayaknya nggak enak banget nih hati. Untuk bintang nih. Gitu kan? Ada yang begitu? Ada yang begitu Bu? Na'udzubillah min dzalik. Pok katanya kalau pengen sukses mah datang no ke mbah-mbah yang ono. Mbah siapa nih gak enak juga bilangnya ya. Mbah gondrong katanya. Ya, jangan makan ketan anget-anget kebangetan banget, nggak bakal Bu. Kenapa? Karena memang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan buka jalannya. Insya Allah. Yang terakhir senantiasa berdoa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan rasa takut ini hanya takut menjalankan ibadah. Hanya takut untuk berbuat maksiat. Bukan takut sehingga lalai dan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ikan lohan punya peberkah. Artinya? Mudah-mudahan berkah. Amin. Ini baju kita hijau. Apa? Baju kita hijau. Oh sama. Makan opak anget-anget. Artinya? Romannya kompak banget. Berarti sompak dong sama dengan kayak pertanyaan Kamanda tadi. Iya. Berarti itu disebutnya ujian ya Ustazah ya? Ujian, betul. Kalau ketika ada orang yang, aduh kenapa orang baik bisa masuk ke sesuatu tempat yang tidak baik, Betul. berarti itu karena ujian dalam hidupnya ya? Betul. Masya Allah. Fitrah. Fitrah. Anak duduk dulu sana ya. Jangan dong. Yaudah deh. Pohon melinjo, pohon karet. Kita hijau-hijau kayak ular keket. Udah ular keket deket-deket bunga lagi tuh. Jazakillah khair Ustazah. Jamaah. Bicara mengenai ujian, namanya manusia ya pasti nggak luput dari yang namanya ujian hidup. Nah itu bagaimana kita menyikapinya, setuju nggak? Nah kita makanya datang pagi hari ini, ada guru-guru kita, tepat deh tuh kita belajar. Ini kesempatan saya juga untuk nanya nih. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR, Ustadz mau nanya dong. Ujian, aduh ya Allah, kita kalau lagi dapat ujian tuh kadang suka ada di titik kita tuh nggak berdaya gitu. Masya Allah, gimana itu? Kalau nggak berdaya? Drop gitu, udah klimaks kayak gitu, capek, pikiran apa segala macam. Nah itu dalam pandangan Islam tuh seperti apa sih Ustadz? Pada saat seperti itu. Pada saat seperti itu, mohon penjelasannya ya Ustadz. Makasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'du. Berbicara tentang kehidupan, tadi seperti yang dikatakan oleh Ustazah Lulu, darul ibtila wal imtihan.
Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Para nabi dan para rasul, hum aqrabun nasi ilallahi ta'ala. Orang yang paling dekat kepada Allah siapa? Mereka, para nabi dan para rasul. Tapi hidup mereka la yakhlu 'anil masaibi wal ibtila'i wal imtihan. Tidak lepas dari semua itu. Makanya kalau ada orang yang, aduh saya udah gak kuat lagi diuji, berarti dalam tanda lain atau kata lain dia mau apa? Mau apa? Mau pindah alam. Mau pindah alam. Tapi jangan pernah kemudian pikiran kita pindah alam, tidak ada ujian lagi. Fitnatul kubur lebih bahaya, makanya di akhir dari tasyahud kita, di akhir dari salat kita, wa min fitnatil qabri, betul kan? Kami berlindung dari fitnah kubur. Jadi semua ini ada tahapan ujiannya. Bahkan nanti di akhirat pun ada ujiannya. Cuma pada saat dimana kita mengalami titik itu, sampai pada kayaknya, aduh udah gak berdaya deh. Islam bagaimana memandangnya dan Islam bagaimana memberikan solusinya. Pertama, yang perlu kita harus akui bahwa ini adalah dunia, pasti Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bagaimana aturannya, bagaimana cara mainnya di dunia ini. Gak mungkin Allah gak kasih tahu. Min hikamillahi ta'ala 'alan nas. Di antara hikmah Allah yang Allah berikan kepada kita umat manusianya, diberitahu irsyadatnya. Bagaimana Al-Quran memberitahukannya? Satu, sadari betul, di balik itu pasti Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia. Kalau dalam keadaan seperti itu kemudian kita malah mengutuk Allah Subhanahu wa taala, ini salah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marahu Tirmidzi, yang dikatakan oleh Tirmidzi dalam hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka kepada seseorang, pada satu kaum, pada satu komunitas, pada satu kelompok, Allah uji malah. Fa in radiya falahu ridha. Kalau kaum ini ridha, kaum ini nerima, Allah pun ridha. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau mereka tidak ridha, berkeluh kesah, menggerutu, ya, maka Allah pun akan tidak ridha juga kepadanya. Makanya pada saat seperti ini klimaksnya adalah justru kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Itu dia. Karena orang yang bersabar dalam penderitaan itu, 3 hal yang dia dapat. 3 hal yang dia dapat. Setelah dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat hidayah. Nah, ternyata begitu hebatnya agama ini, di balik semua itu, kalau kita betul-betul menyadarinya, mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasang seatbelt kesabaran, kemudian memakai kacamata keikhlasan untuk melihat setiap hikmah di baliknya, dan kemudian menganalisa hikmah itu di depan, maka tadi yang kita dapat 3 perkara. Hebatnya agama ini, dalam musibah, dalam ujian, pada saat kita tidak berdaya, kalau kita kembali ke Allah, 3 perkara kita dapat. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang luar biasa. Allah tidak perintahkan kepada satu makhluknya untuk melakukan sesuatu, melainkan Allah tidak mengerjakannya, kecuali 1, salawat. Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik alaihi. Masya Allah. Kalau bicara masalah ujian berarti langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita sedang diuji, sabar. Sabar. Semakin dekat sama Allah. Terus. Tapi kalau pertanyaannya gini, kalau kita diuji dari keluarga kita sendiri, keluarga kita mau merusak nama baik keluarga. Nah itu apa yang harus dilakukan Ustaz? Pertama tetap sabar, tapi apakah sabar itu cicing wae gitu ya? Apakah cicing wae gitu? Enggak. Apa tuh cicing wae? Diam aja. Oh diam aja, oke. Sabar nggak boleh diam aja. Enggak, Terus? sabar itu produktif, aktif. Aktif. Jadi dia harus melakukan suatu tindakan pada koridor syar'i. Tabayun kah, minta klarifikasi kah? Tabayun kah, Seperti klarifikasi itu. kah, bukan sabar tapi cuma diam aja ya. Jangan diam aja. Masya Ulah cicing Allah. wae. Ulah cicing wae kalau gitu. Satu lagi deh aku mau nanya.
Kadang ketika ada yang namanya ujian, kita bukannya nikmatin tapi malah gelisah gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menikmati ujian atau cobaan Pertama gitu? karena qillatul ilm. Tapi nanti deh setelah kita mendengarkan penampilan dari ya Allah, Nas Indonesia dulu. ya Mohon maaf ya Ustadz ya. Silakan Nas Indonesia. Silakan. Hidup pasti diuji dengan ujian yang kau bisa taklukkan, mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya, bekal akhiratmu, itulah kemenanganmu. Semangat, hai keluarga hebat, tak akan diberikan yang takkan kau menangkan. Semangat, hai keluarga hebat, tak akan diberikan yang takkan kau menangkan. Semangat, hai keluarga hebat, tak akan diberikan yang takkan kau menangkan.